Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan sudah sepantasnya lah, sudah seharusnya lah kita berterima kasih karena lewat kemurahan hati saudara-saudara kita, lewat sholawat saudara-saudara kita, channel ini terus bertahan. Alhamdulillah. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan semoga selalu always tidak pernah never tumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Terus bagaimana kalau yang mau men-share? Boleh, silahkan di-share, tapi linknya jangan videonya diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang, kan jadi kacau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan di-share linknya ya. Berikutnya untuk semuanya, aku tak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Kita sama-sama berdoa, semoga doa kita menjadi doa-doa yang diajabai oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini sebentar lagi hujan sudah mulai turun. Bukan agak lagi ya, memang gelap. Jadi kita ini hidupkan semua lampu. Kalau hasil videonya kurang jelas, mohon dimaklumi ya, karena iklim juga begitu. Tapi insya Allah untuk audionya insya Allah jelas ya. Oke. Sebetulnya yang kemarin itu kajian kita sudah tamat ya, tentang bagaimana Markus bisa melihat Allah. Kita sudah tamat, tapi aku lupa untuk memberikan diksi tamat gitu ya. Sebagai judul dia sudah tamat. Markus bisa melihat Allah, bisa dalam metafora. Konsekuensi logisnya seperti yang aku bilang kemarin. Maka semua peristiwa naik ke langit itu dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu metafor semua. Oke. Yang berat memang untuk teman-teman kita Kristen, karena mereka akan memegang teguh dogma yang mereka terima adalah kedatangan yang kedua. Artinya kalau tidak pernah naik kan ya tidak pernah datang lagi, tidak pernah turun gitu ya. Tapi itu semua sudah aku jelaskan. Selanjutnya aku akan menjelaskan cerita itu kan ditulis ada tujuannya. Gak mungkin dong kita nulis cerita itu tidak ada tujuannya. Lalu cerita yang ditulis dalam perspektif metafora tentang Yesus naik ke langit itu untuk apa? Itu kan harus kita bahas juga ya. Supaya kita ketemu gambaran yang jelas. Kalau ini kan kita sudah selesai apa metafora. Jadi Markus melihat dalam suasana apa? Metafor. Nah, sudah selesai. Sekarang cerita itu untuk apa ditulis? Sebetulnya itu di awal-awal seri-seri awal aku lupa. Ketika aku membahas Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi yang ada 11 seri, itu sudah aku jelaskan. Cuman karena di sini bawa banyak peor-peor baru juga ya, maka tidak ada salahnya juga aku jelaskan kembali karena juga masih terkait dengan ini ya.
Namun itu sepertinya aku harus pending dulu. Kita akan kaji di seri berikutnya tentang apa penyebabnya sehingga orang membuat cerita Kanjeng Nabi Isa naik ke langit dan akan turun lagi tentunya, ya, dalam episode selanjutnya, ya, itu akan kita bahas selanjutnya dan kita akan keluar dulu dari sini. Dan ini sudah tamat, ya, sudah tamat tapi masih berkelanjutan nanti. Tamat dalam tajuk ini, tapi secara substansi dia akan berkelanjutan. Orang yang tanya, lalu kalau itu metafora, untuk apa metafora itu dibikin ceritanya? Nah, itu yang mau kita jawab, ya. Oke, sementara ini kita bypass dulu. Insya Allah saat-saat mendatang aku akan menjelaskan yang ini, antara teos, demos, nanti ada teokrasi dan demokrasi. Dan semua Kanjeng Nabi itu dia masuknya teokrasi, bukan demokrasi. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu semua mengusung teokrasi. Ya, besok kita masuk yang ke sini ketika melanjutkan sebagai pelengkap, ya, penyempurna, ya. Karena kalau ini sudah jelas metafora. Oke. Ini aku hapus dulu. Ya, namanya belajar kita harus satu langkah, ya. Yang penting kalian paham. Kalau nanti tiba-tiba sabrek ya tambah tidak paham. Orang yang satu langkah aja kadang-kadang tidak begitu saja paham, ya. Harus di setel ulang videonya enggaknya 3 kali. Oh, maksudnya begini. Oke, ya. Kita lanjutkan seri kajian kita ke topik yang lain dulu. Mumpung lagi belum final, tapi ini ya masih semi final, ya. Sepak bola dunia, ya. Yang ada di mana itu? Di Qatar, ya, sepak bola dunianya. Aku enggak punya waktu untuk ngikuti sih. Sebetulnya kalau sepak bola dunia itu aku suka daripada sepak bola yang antar klub gitu. Barcelona lawan Manchester United, ya, gitu itu aku enggak suka. Karena itu kan orangnya mainnya kemana-mana tergantung bosnya kuat bayar berapa. Tapi kalau yang dunia, yang itu perspektifnya negara, itu kan ada heroisme tersendiri, gitu, ya. Oke, kita pelan-pelan saja, ya. Kalau sepak bola itu ada apa, ya? Ada pemain, ada penjaga garis, ada wasit. Bisa nggak bermain sepak bola tanpa wasit? Coba. Kita akan mengkaji surat Al-Baqarah yang ini salah dipahami oleh publik, bahkan oleh sekelas tokoh organisasi terbesar, organisasi Islam di negeri ini pun salah dipahami. Terjemahannya nggak tepat itu. Enggak. Quran surat 2143, ya. Mungkin ada yang tanya, loh, apa hubungannya dengan wasit? Itulah asiknya ngaji sama aku. Dia tidak strike, dia singular. Kemana-mana. Padahal tujuannya ke sana, tapi dia berputar dulu. Coba aku tanya, ini kan lagi musim sepak bola ini. Bisa nggak bermain bola tanpa wasit? Oke. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk, ya. Pertama dari Freedom, ya. Nyimak Pak Guru, kajiannya sangat berat. Semoga Tuhan memberiku keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Seberat apapun, selama kita masih punya semangat untuk belajar, insya Allah, ya. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit
Meskipun tidak serta-merta kamu akan ngerti dan paham. Karena aku dulu juga begitu. Waduh, berat kali kajian ini. Gitu. Tapi ya aku dengan telaten, dengan kesabaran terus aku ikuti. Seperti yang aku pernah bilang, kalau pada kajian Nahwu Shorof itu aku bahasa Lisanul Arabian kan nggak ngerti. Baca ya kamu tahu sendiri, bacaan Arabianku di bawah jelek. Apa di bawah jelek itu? Buruk. Di bawah buruk itu apa? Buruk sekali. Ya, nulis Arabianku juga begitu. Cuman ketika kami ngaji dan sampai kepada mata kuliah itu, aku ya tetap datang. Aku datang. Aku duduk, aku diam aja, aku amati. Yang aku ambil apa? Kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya yang aku ambil. Oh, kalimat ini gini, maunya ini. Makanya aku bisa mendekonstruksi terjemahan-terjemahan yang itu tidak benar menjadi benar. Dan aku bisa seperti surat Saba kemarin yang kita bahas di Mampir Ngumbe tentang dua tokoh yang saling berseteru itu, tentang polemik apa yang dimaksud tentang surat Saba itu. Kenapa aku bisa menengahi? Kenapa aku bisa mendekonstruksi? Karena logika berpikirnya aku dapat. Meskipun kalau disuruh baca, meskipun kalau disuruh nulis Arabian, aku angkat tangan. Tapi otak rasional itu bisa digunakan untuk memahaminya dari sisi yang lain. Sisinya apa? Kerangka berpikirnya. Oh, ayat ini begini. Ini maunya begini, ini harusnya begini. Nggak boleh diterjemahkan begini. Oh, dia polisemi, maknanya tidak ada satu. Dia punya sekian makna, 1, 2, 3. Mana yang cocok untuk kalimat seperti ini mana? Nah, itu rasionalitas kita bekerja. Oke? Jadi freedom jangan pernah merasa berat. Kalaupun tetap merasa berat, lalui itu dengan semangat yang lebih tinggi lagi. Jadi semakin berat, semangatmu harus semakin tinggi. Dan semoga itu menjadi amal soleh untukmu. Karena menuntut ilmu itu juga perintah, dan itu menjadi amal soleh. Oke. Berikutnya ke Cilacap kita ada Kang Helmi Aprianto. Salam untuk Abah, Kang Helmi. Gimana? Kok mau ngomong kumaha damang? Itu kan bahasa Sunda ya. Meskipun Cilacap itu perpaduannya ada antara Jawa Sunda. Tapi aslinya Kang Helmi ini dari Bumi Ayu ya. Bagaimana kabarnya Abah? Semoga sehat selalu. Salam untuk Abah nggih, Kang. Jadi ngomong Sunda, kelupaan. Alhamdulillah Cilacap Kota Nusa Kambangan hadir Gus. Salam Isra Islam Rasional. Oke, terima kasih Kang Mas Helmi Aprianto. Sehat selalu bersama keluarga di Cilacap dan di Bumi Ayu. Dan salam untuk Abah ya. Lama nggak berteleponan. Berikutnya penghobi Borneo. Assalamualaikum Samardan Nyimak. Tentu saya terima yang sangat rasional Gus. Argumentasi tentang naik ini sangat komplit, memakai 3 perjanjian lama baru terakhir. Argumen mana yang bisa bantah itu semua adalah metafora. Alhamdulillah. Salam Isra Islam rasional. Mantap kali kau. Ya, semoga mendapatkan jalan rezeki yang lain ya setelah perusahaannya tutup. Aku berdoa untukmu dan semoga teman-teman juga bantu doa ya. Semoga saudara kita penghobi Borneo bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain, menggantikan pekerjaan dari perusahaan yang sekarang sudah ditutup. Berikutnya Kang Nur Kolis tanpa Majid. Kang Nur Kolis saja ini tanpa Majid. Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur nuwun Kang Nur ya yang punya Brebes ini. Berikutnya soleh kita Gispati. Mantap Tuan Guru, setuju. Naik ke langit itu dipahami secara metafora, maka gugur kedatangan kedua. Mantap. Otomatis gugur dia. Siap dilempar spidol kalau belum paham. Enggak ya, itu hanya untuk penyemangat kalian aja supaya sungguh-sungguh. Ini soleha kita Gispati ini mantap kali ya. Kalau menyarikan itu apa ya? Ya sari dari sekian bahasan dalam satu video disarikan. Ada lagi yang pintar tuh dari Gresik itu kok jarang masuk. Kalau aku ngaji di perumahan itu ada namanya tuan rumahnya Ustadz Alpan. Aku dulu diundang isi kajian di rumahnya tiap Ahad itu. Ustadz Alpan tuh ya gitu, dia pandai menyarikan.
Ya. Oke, terima kasih Gispati. Berikutnya Syahran Gipari, Kang Mas Saron menyimak setelah tayang 53 menit. Terima kasih. Kajian Markus lagi. Enggak, Markusnya sudah ditutup di seri yang keempat. Besok kita ngaji lagi tapi jeda dulu. Untuk apa cerita naik ke langit itu harus dibikin, ya. Oke, terima kasih Kang Syahran Gipari. Selanjutnya Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, jangan lupa tugas kampusnya. Terima kasih. Bapak kita Ikhwan Tamim, Tangerang hadir Gus JM. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Pak Ikhwan Tamim dan keluarga di Tangerang. Cangklong TV, salam gubes dari saya. Ben Nimen asal Tangerang. Oh, banyak Tangerang ya. Ben Nimen, oh, keren juga namanya Ben Nimen, Cangklong TV. Oke, atur nuhun, terima kasih untuk ini aku kasih panggilan apa, Cangklong TV atau Ben Nimen ini ya, atas apresiasinya, semoga betah di channel ini. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Didi dari Brebes juga ini. Kang Hari Sunandar 17 jempolnya. Oke, terima kasih. Kang Samsul Yatim nyimak Gus. Oke, monggo. Budi 99. Oke, monggo. Kang Irfan Al-Akbar ya. Apa ini Kang Irfan Al-Akbar? Yesus duduk di sebelah kanan Allah telah fix metafor, sehingga Yesus turun lagi kedatangan kedua juga metafor. Di Kopi Gus masih dari Kerinci Jambi. Sip, mantap. Oke, I'm agree, setuju. Memang begitu ya. Berikutnya ini sudah masuk adzan tuh. Langgar kita belum ada. Oke, ini langgar sebelah ya. Oke, Kang Mas dosen kita ya, Bapak Alison Ginting MTH, menit ke-44 sampai menitnya dicatat ini, mantap ini. Sebelumnya terima kasih dahulu untuk Bapak dosen kita ya, Bapak Alison Ginting MTH atas waktu yang disempatkannya. Sempat juga ngaji bareng kita bersama di sini ya. Padahal yang namanya dosen itu kesibukannya cukup tinggi ya, walaupun juga kantongnya cukup tebal. Karena dosen sekarang gajinya itu di atas UMR semua ya. Ya, sibuknya cukup tinggi ya, tapi masih memberikan waktu juga untuk ngaji bersama kita. Oke, Pak dosen. Menit ke-44. Henok naik ke langit, Elia naik ke langit. Saya percaya dan orang Kristen percaya. Tapi kalau Gus Beti gak percaya, jangan protes ke kami, protes ke orang Yahudi sana. Iso iki Pak dosen iki. Oke. Kejadian dan satu raja-raja itu kitabnya orang Yahudi yang diadopsi orang Kristen ke dalam perjanjian lama. Kalau Yesus naik ke langit, memang Kristen punya jelas sangat percaya. Lagi pula saya tidak pernah mendengar diksi naik ke langit itu dipahami oleh umum sebagai metafora. Beda dengan diksi tangan kanan, memang sudah menjadi pemahaman umum sebagai kalimat metafora. Ya itulah Pak dosen, itulah Kang Mas Isdianto PPTK yang aku bilang kemarin. Ya, aku bilang kemarin, pemahaman teman-teman Kristen metaforanya itu sebatas tangan kanan. Nah, itu kalau dilanjutkan akan mendobrak dogma yang ada tentang kedatangan yang kedua. Jadi tangan kanannya itu metafora, berarti kan tidak ada naik ke langit itu. Tapi teman-teman Kristen mengatakan bahwa naik ke langit beneran. Gitu ya, nggak apa-apa, namanya keimanan mereka begitu, harus kita hormati ya. Tapi kan ini bawa ke dalam ranah diskusi akademis, jadi kita berbeda nggak apa-apa, yang penting saling menghormati. Oke, berikutnya. Jadi Yesus naik ke langit atau ke surga itu faktual, dan duduk di sebelah kanan Allah itu metafora untuk menjelaskan posisi Yesus di surga. Ini tempat terhormat. Beda dengan nabi-nabi dan rasulnya. Gitu Kang Mas. Salam sehat selalu.
Gini Pak dosen, aku nggak protes ya. Aku nggak protes ke sama teman Yahudi juga nggak protes, sama teman Kristen juga nggak protes. Ya memang styleku gitu. Aku mengungkapkan bahwa Elia, Henok itu metafora. Begitu juga Yesus metafora. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran tidak ada. Cari, nah, mana nih teman-teman Islam? Kalau memang Mi'raj itu ada, kan nggak Isra wa Mi'raj kan nggak ada, cuman Isra toh. Nggak ada Mi'raj itu. Tapi oke lah, adanya di hadis dan itu metafora juga. Karena aku memahami Mi'raj itu bukan begitu, tapi pembangunan peradaban yang tinggi, naik peradabannya, bukan orangnya naik gitu ya. Nah terus protes, aku enggak protes. Ya memang maklum lah kita kan begitu di sana ya. Ngomongnya mesti tegas-tegas. Jadi bukan protes enggak. Silakan kalau Silih Ginting ya sama teman-temanku lainnya sebagai Kristiani mengimani seperti itu monggo, dan aku tetap hormat tentunya ya. Berikutnya memang aku sudah bilang berkali-kali sih, aku sering bilang seandainya diskusi kita ada teman dari Yahudi ini enak. Ya, kalau ada teman Yahudi duduk sama kita, aku mau tanya, kamu percaya nggak Yesus naik ke langit? Jelas mereka nggak percaya. Nah, aku bilang, kalau Henok sama Elia naik ke langit, kamu percaya nggak? Percaya. Loh, kenapa Henok naik ke langit, Elia naik ke langit, kamu percaya, tapi ketika Yesus naik ke langit, kok kamu tidak percaya? Kan nggak linear ini namanya. Nah, aku akan tanya gitu. Cuman kan Yahudinya nggak ada. Pak dosen, kemana aku mau tanya? Ya, karena aku tuntut dia untuk berpikir linier. Dan aku mengatakan mereka, teman-teman Yahudi itu mesti mengatakan bahwa naik ke langit itu juga metafora. Karena rasionalitas kita sulit menerima ada orang bisa naik ke langit. Oksigen aja nggak ada di sana, kok bisa mampus, nggak bisa napas nanti. Ke langit mana? Gitu ya. Cuman itu metafora, dan nanti kan masih PR toh seperti aku bilang. Kenapa Yesus itu harus dibikin cerita naik ke langit dan nanti turun lagi? Dan menjadi dogma, itu cerita itu mesti ada tujuannya. Tapi semua itu metafora, artinya tidak benar-benar begitu. Gitu. Ya lah ya, Silih kalau Batak Karo Silih, kalau kami Batak Toba lah ya. Silih Ginting ya, bukan aku protes, ya memang stylenya begitu. Apalagi kalau sudah ngumpul kawan-kawan kita kan gitu. Oke, jadi silakan teman-teman Kristen, aku masih perlu menjelaskan lagi, sebagai keimanan aku tetap hormati ya, tapi sebagai rasionalitas akademik aku tolak itu ya. Oke, begitu Pak dosenku ya. Jadi enggak protes lah ya. Berikutnya El Diablo nomor loro, nggih matur nuwun Kang El Diablo. Sorry Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Oke, terima kasih. Ini ada komen yang menarik ini. Komen yang menarik dari siapa ini? Ini dari soleha kita, Atskia Ikhwa Soliha. Yang cowok mana komennya? Malu dong sama cewek. Lihat ini apa kata cewek kita ini. Nggak tahu ini dia dari mana ini. Sukabumi. Ya, lihat katanya. Gus, Sukabumi nyimak terus kajian yang Gus sampaikan ini sangat indah sekali. Saya siap untuk hidup nul Islam. Terima kasih Gus, semoga sehat selalu. Isra Islam rasional. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Semoga sehat selalu, kamu juga sehat selalu ya. Dia sudah siap hidup dalam Islam. Setelah aku paparkan seperti itu. Ini cewek. Yang cowok mana gitu. Ya. Maka dari itu aku untuk mengapresiasi dari Atskia, bagaimana sih dinul Islam itu mengatur apabila kita mau hidup dalam dinul Islam. Karena
dalam dinul Islam itu ya harus ada aturan-aturan yang perspektifnya Islam. Makanya aku mau tanya dulu, wasit itu artinya apa? Wasit itu artinya apa? Ya, tajuk kita adalah memahami tumben tulisanku bagus ya. Diksi wasit dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 143. Oh, tumben kali ini tulisanku keren ya. Biasanya jelek. Memahami diksi wasit. Apa wasit kuwi? Ini banyak yang salah ini karena pemahamannya salah. Kan gini ya. Kita baca Al-Qur'an. Kemudian kita tidak paham lisanul Arabian, kita masuk terjemahannya. Kalau terjemahannya salah, mesti kerangka berpikirmu salah. Kerangka berpikirmu salah, mesti aplikasi kehidupanmu juga salah. Itu sudah mesti begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh berapa lama tuh? 26. Ya. Mesti salah. Ya. Kan begini. Ini terkait apa yang dikatakan oleh soleha kita Askia ya. Nggak tahu cowoknya mana ini. Ceweknya sudah siap hidup dalam dinul Islam. Tapi bagaimana dinul Islam itu bisa ditegakkan? Kan peradaban-peradaban yang sudah dibangun Kanjeng Nabi itu puncaknya itu kan di Madinah. Sehingga seorang tokoh India Jawaharlal Nehru mengatakan bahwa Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Itu cari dalam buku lintasan sejarah dunia jilid yang lupa kok, jilid yang kedua apa yang ke-1 itu ada 2 jilid. Itu sulit dicari bukunya, kamu silakan cari atau masuk ke perpustakaan UI yang kalian tempatnya di Jakarta. Masuk aja ke kampus bilang yang jaga, "Pak, Bu, saya perlu ini, saya mau cari buku ini di mana?" gitu. Nanti kan diizinkan. Karena kamu bukan mahasiswa jadi jangan nyelonong aja ya. Ada kulonwunnya, ada izinnya. Ya. Cuman ya, bagaimana kita bisa hidup dalam dinul Islam? Kan perlu juga yang namanya kekuatan. Perlu juga yang namanya kesadaran. Jadi hukum itu bisa tegak atas kesadaran dan kekuatan. Kalau kita bergerak dalam bidang struktural, maka itu kekuatan. Artinya apa? Kekuasaan, penguasa. Itu bisa mengindor sehingga hukum itu tegak. Atau kesadaran dari masyarakatnya untuk hidup taat terhadap hukum. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sudah diajarkan ya kepada kita lewat Al-Qur'an surat 143. Itu sebetulnya harus dibaca ya dari 142 atau kalau mau lengkap mundur lagi tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam 130. Tapi itu ditinggalkan tidak apa-apa karena itu nanti diksinya tentang Abrahamic Faith ya. Itu selesai di 141, maka sekarang kamu harus baca satu perikop dari 142. Keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Sampai nanti itu 157 masuk ke manasik haji, itu sudah lain, perikopnya sudah beda manasik haji ya. Kalau kita baca sekilas, aku dengan judul yang perikop kecil yang diberi, perikop besarnya kan keesaan Allah. Nah, ini tuh. Tunjukkan tuh. Ini perikop besar nih. Sudah tuh.
Terus di bawahnya ini perikop kecil ini. Ya, perikop kecil. Makanya punya Al-Quran digital sudah 30. Waduh. Punya Al-Quran digital tuh perlu, tapi Al-Quran kitab juga perlu, sehingga kita tahu perikopnya. Gini ya, perikop kecilnya apa? Kalau yang besar begini, keesaan Tuhan lah akhirnya yang menang. Perikop kecilnya, sekitar pemindahan kiblat. Kita kan sudah bahas tentang arah. Jadi semua Abrahamic Faith itu kalau sholat itu ada arahnya, nggak ngawur. Nggak, lu mau ngalor-ngalor, ngidul-ngidul ke utara, ke selatan, barat, nggak ngawur gitu. Ada arahnya. Yang itu semua merujuk kepada bait Allah. Ya, sampai sekarang Yahudi itu kalau beribadah lihat. Itu ke bait Allah, kita juga ke bait Allah. Kenapa kita ke bait Allah? Karena kiblatnya itu di sana. Yang kita sebut dengan Ka'bah di kota Mekah. Kalau saudara Yahudi kita Yerusalem. Teman-teman Nasrani itu cikal bakalnya Yahudi sama Yerusalem. Dan kita sudah contohkan bagaimana Daniel beribadah 3 kali sehari menghadap Allah ke arah Yerusalem. Nanti nggak ngawur. Ngawur madhep sak karepe dhewe menghadap semaunya sendiri. Bukan masalahnya Allah itu ada di mana-mana karena dia menguasai ruang. Bukan masalah itu. Masalahnya aturan keserasian. Supaya nggak ngawur, maka dibikinlah titik kumpulnya. Arahnya itu semua mengarah kemana. Supaya nggak centang perenang ke sana. Ya. Dan ini yang menjadi perikop sekitar pemindahan kiblat. Ini masih ngambang. Kiblat apa? Kiblat sholat. Coba. Dulu waktu zamannya almarhum Bapak Presiden Soeharto, semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Bukan aku pro Soeharto, bukan. Soeharto itu ada baiknya, juga ada jeleknya, iya, manusia biasa. Ya sudahlah, kita lupakan jeleknya. Kita ingat yang baik-baiknya saja, ya. Orang Jawa bilang mikul dhuwur mendem jeru. Dipikul ke atas, ditanam yang dalam. Itu sikap kita terhadap orang-orang sesepuh-sesepuh kita yang telah meninggal. Mikul dhuwur mendem jeru. Memikul, meninggikan kebaikannya, memendam, melupakan kejelekannya. Gitu. Seperti Pak Harto itu ya manusia biasa, ada baiknya, ada jeleknya. Nah ini langgar kita sudah adan, ya. Ya, ada baiknya, ada jeleknya. Kita lupakan saja jeleknya lah. Kita ingat baik-baiknya saja. Toh setelah reformasi juga keadaannya tidak lebih baik dari yang saat Pak Harto sih. Kita jujur saja ya, keadaannya juga seperti ini. Korupsi tetap aja ada. Tambah amburadul. Ya. Oke. Kiblat apa masalahnya? Zaman Pak Harto dulu ekonomi kita kiblatnya itu Harvard. Ya, Harvard, kita berkiblat ke Harvard. Karena apa? Menteri Pak Harto itu sebetulnya bukan orang pinter sekolahan, bukan orang dia cuman SMP apa semea. Cuman dia pinter pilih orang gitu loh. Seorang manajer itu tidak harus ngerti semuanya secara detail, tapi dia dikit-dikit ngerti tapi banyak ngertinya. Itu general manager. Kalau manajer marketing ya, dia harus ngerti paham dari A sampai Z tentang marketing. Manajer produksi, dia harus paham sampai dari A sampai Z tentang produksi. Manajer begitu, tapi general manager tidak harus paham dari A sampai Z, tapi dia tahu ini tahu sedikit, ini tahu sedikit, ini tahu sedikit. Itulah yang diambil Pak Harto. Dia bukan pakar ekonomi, tapi dia jago memilih menteri-menterinya yang ditugaskan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau ekonomi ya memang orang pakar ekonomi, bukan karena kedekatan politik dengan dia terus dia pilih, enggak. Jadi punya punya kemampuan, ya, punya kemampuan di dalam ekonomi baru dia pilih, ya.
Kalau enggak ya enggak. Makanya meskipun dia bukan profesor doktor, pemerintahnya cukup bagus berjalan. Ya. Ada swasembada pangan, ada koperasi. Ya. Itu dolar. Kalau dolar itu naik menjelang runtuhnya pemerintahannya, itu kan sudah berbau-bau politik dari luar negeri itu. Ya. Oke. Kenapa pada waktu itu ekonomi kita itu berkiblat ke Harvard? Karena menterinya itu alumni Harvard. Kiblatnya kemana? Ke Harvard. Ya. Jadi kata kiblat itu tidak serta-merta harus dihubungkan dengan sholat. Orang Jawa bilang, kalau lihat orang linglung atau orang sudah nggak jelas arahnya, itu definisinya itu singkat sekali. Wis ilang kiblate. Itu ngerti itu. Jadi orang sesama Jawa gitu ya, kalau ada yang temannya berkomentar, mengomentari teman yang lain sudah tidak terarah hidupnya, sudah ngawur, nggak tahu lagi halal, nggak tahu lagi haram, diembat saja, itu biasanya cukup mengatakan wis ilang kiblate. Sudah kehilangan kiblat dia. Seperti tadi, ekonomi kita berkiblat kemana? Ke Harvard. Karena apa? Nah, menteri ekonominya itu alumni Harvard. Nanti kalau alumni Chicago ya kiblatnya Chicago. Nanti itu strateginya bisa beda-beda. Terus apa yang kita pahami tentang kiblat? Itu yang jadi masalah. Masalahnya kita kalau sudah baca kiblat, terus itu dianggap kiblat sholat. Memang sih kita mengarah tentang ibadah kita dalam sholat sebagai Abrahamifik, baik Yahudi, Nasrani dan Yahudi. Jadi Nasrani mula-mula itu ya Yahudi. Itu punya kiblat arah ibadah semua punya. Ya. Cuman yang jadi masalah, apakah kiblat dalam perikop sekitar pemindahan kiblat itu kiblat sholat atau kiblat kerangka berpikir kita? Itu loh. Aku jelaskan. Udah berapa lama nih? 37 ini aku sudah mau sholat asar berjamaah ini ya. Ini langgarku sudah ada. Aku mau tanya dulu. Kamu baca perikopnya itu sekitar pemindahan kiblat. Pertanyaanku kiblat apa? Jangan terus kamu terperangkap setiap ada kiblat lalu otakmu itu, orientasimu itu langsung menuju ke barat karena kita di sini ya. Oh, kiblat sholat. Belum tentu. Seperti tadi ekonomi kiblatnya kemana? Orang yang linglung, orang Jawa bilang, oh itu hilang kiblate. Nggak punya kiblat dia sudah hilang. Musik juga gitu. Nanti ada aliran rock, kiblatnya kemana dia? Beda-beda karena musik-musik yang ada itu juga nanti punya kiblat sendiri-sendiri. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris. Beda-beda. Ya. Nanti lukisan juga itu kiblatnya beda-beda. Ada yang naturalis, ada yang surrealis, ada yang siapa itu yang meninggal itu siapa yang kalau nulis itu Bapak kita Avanti itu loh. Itu aliran apa itu namanya? Itu bisa disebut kiblat. Kiblatnya bisa dia pelukis loh. Kiblatnya kemana? Nah, itu orang sudah ngerti. Jangan terus otakmu miring. Kiblat loh. Aku baca lukisan, dia baca sholat. Dia kok ngomong sholat? Yang dia maksud bukan kiblat sholat. Ya, oke. Terus kiblat. Nah, sekarang wasit. Apa nih artinya wasit? Supaya kita bisa ikut hidup dalam dinul Islam. Jangan-jangan hanya ngomong dinul Islam, memahami wasit aja nggak ngerti. Keliru, maka dia tidak akan berjuang untuk bisa menjadi wasit. Coba apa artinya? Kalau di sini nih, di depak ini ya, itu artinya adil dan pilihan. Kalau di sini artinya pertengahan. Wasit, wasaton.
Ya, Arabiunnya wasaton. Ya. Jadi nggak sama. Di sini umat pertengahan, di sini adil dan pilihan. Coba aku Arabiunnya gini. Ya. Ini wow, ya. Ini sin, ya. Ini to, ya. Ya. Gini. Ini ya. Wasaton. Ini apa? Kamu setuju dengan terjemahan ini? Ini diterjemahkan di sini ini umat pertengahan ini. Ini baca. Umat pertengahan. Ya. Jadi wasit itu pertengahan. Di tengah. Di sini umat yang adil dan pilihan. Nih. Umat yang adil dan pilihan. Nih. Aku nggak nampak tuh. Kalau sudah oke, tanganmu kasih tahu. Ya, ini. Oke. Maka sebagai PR untuk kita lanjutkan esok ya. Kalau kamu apa? Apakah sama dengan apa yang di ini? Yang umat pertengahan atau umat adil dan pilihan, ya? Karena kalau pemahaman itu salah, maka dalam aplikasi kehidupanmu juga salah, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku tunggu di komenmu, ya. Wasaton ini apa artinya menurutmu? Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, ya, jaga sholat tentunya dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Oke, ini sudah qomat dan aku segera sholat asar berjamaah. Kalau di tempatmu sudah masuk juga asar, ayo kita sholat sama-sama di masjid terdekat kita, di langgar ataupun di musola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.